Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Triandita Handayani, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5C dengan nomor NPM 19111000428. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani, pelajaran kelas 4 semester pertama, dengan materi yaitu permainan dan olahraga. Ada yang tahu belum sih apa itu permainan dan olahraga? Untuk lebih singkatnya, mungkin saya akan menjelaskan dahulu pengertian permainan dan olahraga. Jadi, permainan dan olahraga adalah jenis olahraga yang biasa dilakukan secara beregu atau tim, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemain. Jadi, dalam permainan olahraga ini dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan secara bertim, tidak dilakukan secara individu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Apa sih tujuan dari permainan dan olahraga ini? Jadi, mencari kemenangan sehingga pemain atau tim harus memutar otak untuk menyusun strategi yang tepat. Jadi, dalam permainan ini kita juga diharuskan untuk memutar strategi bagaimana cara kita bermain dan memutar otak bagaimana menyusun strategi dalam permainan itu untuk bisa menang. Dengan materi permainan dan olahraga ini, saya mengambil 3 contoh apa saja permainan yang termasuk dalam permainan dan olahraga. Yang pertama yaitu permainan kasti, yang kedua atletik, yang ketiga adalah sepak bola. Pertama adalah permainan kasti. Apa sih permainan kasti itu? Jadi permainan kasti adalah salah satu jenis permainan bola kecil yang dilakukan dengan beregu. Pemainnya mirip seperti softball atau bisbol. Nah, jadi karena permainan kasti ini dilakukan secara beregu, dia termasuk permainan dan olahraga. Dalam permainan bola kasti ini berjumlah 12 orang yang pemain tersebut salah satunya menjadi kapten dan setiap pemain menggunakan nomor dada 1-12. Permainan kasti sendiri memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu melestarikan budaya olahraga tradisional. Jadi kasti merupakan salah satu budaya olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap sportivitas dalam permainan antar teman. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan teman. Yang keempat, mengembangkan kemampuan strategi. Yang kelima, mendapatkan olahraga yang menyenangkan. Dalam permainan kasti ini memiliki beberapa peralatan yang harus digunakan dalam permainan bola kasti. Yang pertama, pemukul. Yang kedua, bola kasti. Yang ketiga, bendera kecil. Yang keempat, tiang hinggap. Selanjutnya adalah atletik. Jadi, atletik adalah perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu yang mencakup jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik sudah dikenal sejak zaman dahulu pada peradaban Mesir sekitar 300 abad sebelum Masehi. Atletik memiliki macam-macam cabang olahraga, di antaranya yaitu yang pertama, 1. Olahraga jalan cepat, yaitu olahraga dengan gerakan berjalan melangkah ke depan secara terus-menerus tanpa terputus dengan area tanah. Yang kedua, lari estafet, jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian. Yang ketiga, lari jarak jauh. Bentuk lari terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km atau 1,8 mil. Yang keempat, tolak peluru. Salah satu cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong peluru yang terbuat dari logam untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Yang kelima, lempar lembing. Cabang atletik yang menuntut kecekatan dan kekuatan dalam melempar. Yang keenam, panahan.
suatu cabang kegiatan yang menggunakan busur panah untuk menembakkan anak panah sejauh-jauhnya pada titik yang sudah ditentukan. Dari atletik sendiri juga memiliki salah satu induk organisasi atletik yang ada di Indonesia atau biasa disebut sebagai PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Materi yang terakhir yaitu sepak bola. Pasti udah sering dengar kan apa itu sepak bola? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim yang berbeda dengan komposisi pemain sebanyak 11 orang. Nah, jadi permainan sepak bola ini termasuk salah satu permainan dan olahraga yang dilakukan secara beregu atau bertim. Sepak bola sendiri sudah dikenal di Cina sejak 3-2 sebelum abad Masehi yang dikenal dengan nama Cuju. Jadi dulu orang Cina itu sudah mengenal apa itu sepak bola dan nama yang ada di Cina itu dulu disebut sebagai Cuju. Dan banyak permainan yang ada di daerah seperti Roma, Yunani. Jadi sepak bola ini sudah ada sejak 3-2 sebelum abad Masehi. Tepat tanggal 2 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan dan ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Baik, begitu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang permainan dan olahraga dalam pelajaran pendidikan jasmani dan rohani. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.